Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesetaraan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani semakin garang. Beliau menantang Robetoh Alawiyah, kemudian Habib Umar bin Hafid, dan siapapun baik dari Indonesia maupun dari Yaman untuk membuktikan bahwa mereka adalah bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani siap berdebat dimanapun, kapanpun. Yang penting tentunya debat di lembaga yang kredibel dan independen, fair. Seolah ini menjadi jawaban atas usulan dari Kiai Haji Syarif Ahmad di ILC TV1 yang menginginkan bahwa perdebatan nasab segera selesai dan disaksikan oleh jutaan pemirsa, disiarkan langsung di stasiun televisi nasional. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani juga mengatakan bahwa siapapun yang bukan dzurriyyah Nabi kemudian ngaku dzurriyyah Nabi, ataupun sudah ada bukti-bukti yang konkret, yang akurat, yang terpercaya, yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi, tapi masih saja mempercayai, sama dengan menyakiti Nabi, menyakiti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu mari kita simak bersama-sama videonya. Namanya itu kronologi dari pembatalan-pembatalan itu, apakah betul pembatalan itu berasal dari saya atau pembatalan itu berasal dari mereka. Kita kan yang menjadi tergugatnya adalah Balawi yang diwakili secara organisatoris oleh Rabita Alwiyah. Rabita Alwiyah inilah yang mempunyai legal standing untuk menjawab saya. Karena mereka yang selama ini mengaku sebagai turunan Nabi, dan mereka lah lembaga yang selama ini memberikan surat SIM, paspor bagi anggotanya untuk mengaku sebagai turunan Nabi. Ini keturunan Nabi, ini paspornya. Hijau paspornya kayak paspor haji begitu. Nah, harusnya Rabita Alwiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia turunan apa bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya? Saya tantang, atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi, silahkan datang atau tentukan di universitas mana dia mau. Kalau saya dulu pernah melihat Yai itu di kanal apa saya lupa, bahwa Yai siap berdiskusi bahkan 1 melawan 20 asalkan dilakukan di universitas. Iya, itu harus dilakukan secara akademik ya. Ya, secara akademik. Kenapa? Kalau akademik itu ada jurinya. Profesor-profesor ahli sejarah, profesor ahli penelitian itu nanti akan memahami logika penelitian. Bahwa harus dimulai dari prosedur dan mekanisme A sampai Z. Nah, yang sekarang ada kan hanya framing-framing. Framing-framing bahwa nasabnya sahih. Mana bukti sahihnya? Nggak ada. Bikin buku, ini silahkan nanti masyarakat baca buku saya. Dan semuanya akan nampak bagaimana buku yang ditulis oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini Hanif Alatas dan kawan-kawan itu, sama sekali tidak menjawab. Bahkan buku itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Apa mengambil, mengutip kitab-kitab
yang sebenarnya apabila ditelaah secara benar, itu isinya adalah membatalkan nasab mereka. Iya, iya. Tapi kemudian diberikan sebuah kesimpulan di bawah tanpa adanya terjemahan yang benar, seakan-akan lafaz di atas itu yang diambil dari kitab mensohikan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa. Ya. Yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi dan kita tidak boleh mempercayainya. Ya, haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Ya, baik. Kalau haram, dosa itu. Ya. Kalau gini Kiai, Ba'alwi bukan, ya ini sebagai peneliti dan penggugat bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasul. Ada tidak Yai merasa memaksa orang untuk mempercayai Yai sebagai peneliti? Ada dong. Ada ya, harus ada. Harus dikatakan bahwa mereka bukan cucu Rasul. Ada. Kenapa ada? Karena memang dalilnya nggak seimbang. Nah, kalau yang kita tidak boleh memaksa dalam arti dalam tanda kutip ya, memaksa itu dalam tanda kutip kebenaran aja seperti Islam itulah ikraha fiddin. Tapi untuk saudara-saudara kita ini yang kayak Kiai Faiz Syukran Makmun yang kemarin di CNN, dia bisa baca kitab. Tapi kenapa dia membela nasab Balawi dengan husnudzon saja? Inilah orang-orang yang saya kira harus bertobat itu. Dia yang sebetulnya mampu beristidlal. Kemudian dia meninggalkan istidlal. Ini hukumnya la yajuz, haram. Nah, orang-orang awam itu akan ikut pada dia dalam kesesatan. Baik. Kenapa saya bilang sesat? Ya jelas sesat, orang nggak ada dalil sama sekali nasab Balawi itu. Sekarang begini ya. Kita itu masyarakat Indonesia bukan takut sama Habib, takut sama Rasulullah. Betul. Nah, sekarang ketika sudah terbukti jelas hakul yakin jiddan bahwa mereka sama sekali la yata'allaqu bin nabi nasaban wa sanadan, insyaallah kita untuk menyebut dia atau terbersih saja dia itu keturunan Nabi itu haram hukumnya. Karena kita selama ini masyarakat umat Islam itu menghargai dia itu bukan menghargai karena datiahnya, menghargai nisbahnya dia kepada Rasulullah. Ketika nisbatnya itu sudah jelas bukan cucu Nabi, apa alasan kita untuk menghormati lagi? Apa alasan itu pondok-pondok besar itu masih mengakui mereka sebagai cucu Nabi? Apakah pondok-pondok itu punya dalilnya? Mana dalilnya? Nggak ada, hanya husnudzon saja. Betul. Ini kalau mereka menganggap pondok mereka besar itu karena mengagungkan dan menghormati Habib, salah besar. Niat mereka selama ini menghargai habaib itu karena ada nisbah bahwa mereka ini bisa jadi cucu Rasulullah, itu bisa jadi barokah. Tapi ketika telah jelas bahwa mereka bukan cucu Nabi dan mereka masih mengakuinya, itu bukan barokah. Bisa jadi itu keterbalikan 180 derajat. Hati-hati itu. Dulu mungkin naik keberkahan karena mencintai Rasul. Sekarang menyakiti Rasul kalau menganggap Habib itu adalah sebagai turun Nabi. Kata Hanif Alatas, jangan mau diadu domba antara habaib dan kiai. Siapa yang mengadu domba? Kalau mereka menganggap kiai-kiai itu sebagai orang yang telah tidak percaya kepada mereka bahwa mereka cucu Nabi, itu mereka menganggap itu berarti kiai tidak bersatu dengan Habib. Betul. Jadi arti persatuan bagi Hanif Alatas adalah antara Habib dan kiai, yaitu kiai harus mengakui mereka sebagai cucu Nabi. Dan ini yang tidak boleh diteruskan karena mereka sudah nyata bukan keluarga Nabi, bukan cucu Nabi, bukan ahli bait Nabi. Apa hubungannya dia dengan Nabi? Mana buktinya? Tidak ada. Haplogrupnya kemana-mana. Haplogrupnya orang-orang Arab itu J1, haplogrupnya dia itu adalah G. Haplogrup orang Arab itu ada di Semenanjung Arabia, itu sudah jelas. Kalau G itu orang sana tuh di Gunung Kaukasus tuh. Tentunya warga rakyat Indonesia, kaum muslim dan muslimat, khususnya warga Nahdien yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, sangat menanti-nanti akan terjadinya perdebatan secara terbuka
live disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia di televisi nasional. Kita tunggu saja, semoga ada jawaban dari Rabithah Alawiyah atau yang mewakilinya. Ini saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.